Qin Yichen belum pernah melihat neraka, dan bahkan dia ragu apakah ada neraka di dunia ini. Tetapi jurang di depannya segera mengingatkannya pada kata neraka. Seolah-olah untuk melihat, jurang ini tidak ada habisnya, dan cahaya merah iblis secara alami tidak ada habisnya. Segala sesuatu yang terlihat ditutupi dengan lapisan merah darah. Tidak hanya itu, di tebing di sekitar jurang, ada kerangka mengerikan dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan memanjat. Seolah-olah semua makhluk yang berani masuk ke tempat ini, semua terseret ke neraka. Bahkan Qin Yichen dapat melihat kedalaman jurang, serta siluet yang ganas dan besar. Roh jahat binatang buas yang tidak menyenangkan itu, diselimuti cahaya darah, seolah lebih kuat dari sebelumnya. Dan di ujung pandangan Qin Yichen, pancaran darahnya mengerikan, seolah dia ingin menelan semua orang ke dalamnya. Hanya karena matanya, dia merasakan banyak lolongan jahat datang dari telinganya, seolah-olah dia berada di lautan darah gunung mayat. Terlebih lagi, setelah ditutupi oleh pancaran darah, Qin Yichen tidak dapat menahan perasaan gelisah, seolah-olah keinginan pembantaian yang paling primitif akan menenggelamkan alasan. Pada saat ini, ada suara keras di belakangnya. Pencuri Qin Yichen, mati. Melihat sekeliling, itu adalah Yue Wuhua yang tak tahu malu dan pembangkit tenaga listrik 100 sekte abadi. Mata Qin Yichen berkilat dan wajahnya berwibawa. Dia tahu bahwa terlepas dari ketegasannya dan mengganggu rencana Yue Wuhua, dia juga bisa menempatkan dirinya dan sekte abadi Yuan Surgawi dalam pertempuran air belakang. Namun, ini bukan untuk menyalahkan Qin Yichen, karena sekte abadi Yuan Surgawi memasuki medan perang berburu, hanya ada 2 jalur. Baik, lakukan segalanya untuk menemukan peluang, dan akhirnya bunuh jalur darah, atau jadilah banyak musuh yang memegang level pertama dan membawa mereka ke sekte abadi Shen Xiao untuk mendapatkan hadiah. Qin Yichen bukanlah orang yang bimbang. Hal ini terlihat dari poin sebelumnya. Hanya ada satu jalan di depannya saat ini. Artinya, teruslah mencari ke dalam jurang. Meskipun Vicious Spirit ada di mana-mana di jalan depan, bahkan jika itu benar-benar neraka, Qin Yichen harus membunuh jalan berdarah. Dan jika ragu-ragu, mereka akan menghadapi bahaya penderitaan dari musuh. Kemudian, Qin Yichen berteriak keras, tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, dan bergegas ke tempat di mana darah bersinar. Saudaraku, ikuti Qin ini dan bunuh jalan berdarah. Duan Mu Dongfeng dan yang lainnya bimbang, tetapi juga tahu bahwa tidak banyak pilihan yang tersisa untuk mereka sekarang. Selain itu, jika mereka bisa memecahkan sekte abadi, mereka akan turun ke dasar jurang untuk mencari. Namun, saat Duan Mu Dongfeng mengejar Qin Yichen, mereka jelas merasa bahwa mereka tidak dikejar oleh musuh atau bagaimana mereka mengejarnya. Mereka cemas dan mereka tidak bisa membantu menoleh untuk membunuh sekte abadi. Teriakan Qin Yichen dengan suara rendah, bagaimanapun, menyebabkan Duan Mu Dongfeng dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dan bahkan kegelisahan dan kegilaan di hatinya banyak menghilang. Hati-hati, waspada, cahaya merah itu aneh. Ledakan ini adalah kekuatan roh yang dicampur dengan Qin Yichen, sehingga sekte abadi Yuan Surgawi dapat bergema. Namun, bukan hanya Duan Mu Dongfeng yang memiliki ide ini, Yue Wuhua sendiri tidak menyadarinya. Saya tidak tahu itu karena Qin Yichen melanggar rencananya dan memprovokasi Yang Mulia 3 kali dan 5 kali. Setelah memasuki jurang ini, Yue Wuhua ingin mengambil yang pertama gagasan menghancurkan 10.000 bagian bahkan lebih kuat. Bahkan niat membunuh yang meningkat membuat wajahnya terlihat menyipit. Tapi Yue Wuhua jelas tidak berpikir sebanyak itu. Dia hanya tahu bahwa cahaya merah ini, pemborosan sekte abadi Yuan Surgawi berani menghadapinya. Mengapa dia tidak berani? Akibatnya, Yue Wuhua juga berakselerasi dengan tajam, dan dia bahkan melambaikan kekuatan abadi di tangannya, mencoba menyerang formasi sekte abadi Yuan Surgawi. Pencuri. Aku mengerti di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Ini juga tempat pilihanmu sendiri. Pada saat ini, untuk melawan pengejaran Yue Wuhua, itu hanya setelah istana Mo Yuchen, dan Qin Yichen, yang saat ini menjadi perintis, menghadapi tengkorak yang mendekat, dan dia memotongnya dengan satu pukulan. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Tengkoraknya langsung retak 40%, tetapi wajah Qin Yichen tidak sombong. Dia bisa merasakan bahwa tengkorak ini tidak kuat, tetapi di depannya padat, tak terhitung jumlahnya. Hampir menumpuk menjadi bukit. Selain itu, Qin Yichen dapat merasakan Vicious Spirit, yang sangat kuat dan secara bertahap bangun, masih tertinggal. Namun, sebagai hasilnya, kecepatan Qin Yichen tidak melemah. Pisau macan putih ada di tangan, secara paksa membunuh cara untuk sekte abadi Yuan Surgawi dari kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Di belakangnya, Duan Mu Dongfeng dan yang lainnya juga menembak secara berurutan. Ni Yuntian dan murid sejati lainnya menjaga sebagian besar sekte yang sama di dalam formasi. Ada Qin Yichen di depan dan kecepatan sekte abadi Yuan Surgawi untuk sementara lancar. Dan murid-murid sekte abadi Yuan Surgawi juga bermata merah. Dan sambil berbagi tekanan untuk Ni Yuntian dan yang lainnya, ada juga pedang terbang dao. Dan kekuatan abadi yang tajam, menghancurkan ke arah sekte abadi bulan yang mengerikan di belakangnya.
Demikian pula, Sekte Abadi juga bertarung bola balik. Dua sekte abadi berada di jurang berdarah ini, berlari kencang dan membunuh. Semakin mengejar, semakin bangga ekspresi Yue Wuhua, karena situasi saat ini adalah mereka berada di belakang sekte abadi Yuan Surgawi, dan pencuri Qin Yi Chen telah membersihkan semua rintangan di jalan di depan. Dengan penglihatan Yue Hua, saya secara alami dapat melihat bahwa roh jahat yang ganas di kedalaman benar-benar licik. Saat itu, Qin Yi Chen pasti tidak akan bernyanyi seperti sekarang. Ketika saatnya tiba, Sekte Abadi Yuan Surgawi akan diblokir di sini olehnya. Mencubit bola balik, sayap tidak bisa lepas. Memikirkan hal ini, Yue Wuhua mau tidak mau menyeringai. Dia bahkan tidak mengejarnya saat ini, tetapi hanya mengikuti Sekte Abadi Yuan Surgawi seperti ini. Dia ingin melihat, sebelum pencuri Qin Yi Chen meninggal, betapa konyolnya perjuangan itu. Terlepas dari ini, Yue Wuhua sendiri tidak menyadari bahwa meskipun dia biasanya kejam, dia sama sekali tidak memiliki hobi kejam orang mesum. Tetapi saat ini, dia memiliki fantasi tentang bagaimana membuat Qin Yi Chen sengsara. Sementara Qin Yi Chen membantai sepanjang jalan. Dia juga menyadari bahwa dia salah. Meskipun dia bernyanyi sepanjang jalan, nyatanya itu murah untuk Immortal Sect. Tapi sekarang, Qin Yi Chen tidak bisa memikirkan metode lain untuk sementara waktu. Berbalik arah, singkirkan Immortal Sect. Ini tidak realistis. Lagi pula, Yue Wuhua bukanlah orang bodoh. Duanmu Dongfeng sangat tidak sabar. Kakak Qin, ayo kembali dan bunuh pencuri dulu. Ya. Kakak senior Qin, jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan menderita musuh. Mendengarkan raungan orang banyak yang tampaknya kesal, Qin Yi Chen membeku. Tetapi sebelum dia memikirkannya, dia melihat angin kencang di depannya. Ya, dalam angin kencang itu, ada bau darah yang kuat dan menyengat, dan bahkan Qin Yi Chen, yang terbiasa membantai, merasa mual.